Jadwal Persib berubah, tak akan lama di Batam. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di bulan Juni. Berita dari klub Liga 1 dan rekap tim yang sudah penuhi kuota asingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung sejauh ini sudah memiliki 3 pemain asing dan tiga-tiganya sudah berada di Persib saat ini. Berarti tinggal satu lagi pemain asing yang akan direkrut Persib. Lalu siapakah dia? Apakah Matt Hartman atau Rey Tachikawa? Baik Hartman maupun Rey memiliki peluang yang sama di Persib. Pasalnya keduanya akan sama-sama di trial di Persib. Tapi siapa yang akan dipilih? Tentu ini keputusan dari staf pelatih. Rey Tachikawa yang diprediksi akan trial lebih dulu, hingga saat ini pun belum menunjukkan tanda-tanda akan gabung di skuad Persib. Sementara itu Persib dipastikan merubah jadwal TC di Batam. TC yang awalnya akan dilakukan 11 hari, kini dipangkas hingga 1 pekan saja. Hal ini lantaran Persib harus segera terbang ke Jawa Tengah untuk ikuti turnamen Piala Presiden. 2 tim yang dijadwalkan akan jadi lawan tanding Persib di Batam pun kabarnya batal. Persib kemungkinan hanya akan lakukan 1 pertandingan saja. Lalu siapa lawannya? Menurut pelatih Robert Rene Albert, ada 1 tim asal Singapura yang akan jadi lawan Persib, yakni klub Tanjung Pagar United. Tanjung Pagar United adalah salah satu klub besar di Liga Singapura. Musim lalu Tanjung Pagar finish di urutan ketiga di klasemen akhir Liga Singapura. Hal ini disampaikan pelatih Robert Rene Albert. Ada sedikit perubahan karena kabarnya ada Piala Presiden, jadi kami pulangnya lebih cepat. Kami berangkat hari Senin dan tidak akan lama di Batam. Ya cuma main di Batam, tidak akan main di Singapura karena terlalu sulit untuk mencari lapangan di Singapura, ujar Robert Rene Albert. Lebih lanjut, Rene Albert mengatakan, kami hanya akan 1 pekan di Batam dan setidaknya hanya akan lakukan 1 pertandingan, yakni melawan tim Tanjung Pagar United. Mereka adalah tim berperingkat ketiga di Liga Singapura. Saat ini masih jalani kompetisi di Singapura, jadi ini bagus untuk kami, ujar Robert Rene Albert. Lalu apakah laga antara Batam Selection dan Singapura Selection dengan Persib Bandung akan batal? Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Persib Bandung. Sementara itu, 6 punggawa Persib di Timnas Indonesia, yakni Maklok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto di Timnas Senior, serta Kakang Rudianto Ferdiansah dan Dimas Pamungkas di Timnas U19 tampaknya akan lama untuk gabung ke Persib. Jadwal Timnas Senior sendiri hingga pertengahan Juni, yakni usai lawan Bangladesh dalam FIFA Matchday, Timnas Senior akan menghadapi kualifikasi Piala Asia. Dan berikut jadwal Timnas Senior di bulan Juni. Maka bisa dipastikan jika Persib ikut turnamen Piala Presiden, 3 pemain ini yakni Maklok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto tak bisa ikut serta. Dan ini akan jadi sejarah bagi Persib di mana ada pemain yang direkrut tapi sama sekali tak ikut latihan bersama Persib. Sementara Timnas U19 akan lakoni kualifikasi Piala Asia U20 di tempat yang belum ditentukan.
Indonesia sendiri tergabung di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Dan berikut hasil drawing kualifikasi Piala Asia U20 2023. Di grup A ada Arab Saudi, Cina, Myanmar, Maladewa, dan Uzbekistan. Di grup B ada Qatar, Bahrain, Bangladesh, Nepal, dan Bhutan. Di grup C ada Yaman, Palestina, Laos, dan Guam. Di grup D ada Yordania, Taiwan, Suriah, Turkmenistan, Kepulauan Mariana Utara. Di grup E ada Korsel, Malaysia, Mongolia, dan Sri Lanka. Di grup F ada Indonesia, Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Di grup G ada Thailand, Oman, Filipina, dan Afghanistan. Di grup H ada Australia, Irak, India, dan Kuwait. Di grup I ada Tajikistan, Kamboja, Lebanon, dan Singapura. Sementara di grup J ada Uni Emirat Arab, Iran, Kirgistan, dan Brunei Darussalam. Turnamen Piala Wali Kota Surabaya yang sejatinya akan digelar awal Juni ini tampaknya akan dibatalkan. Hal ini lantaran berhimpitan dengan agenda PSSI, yakni Piala Presiden yang rencananya akan digelar 11 Juni mendatang. Piala Wali Kota Surabaya sendiri sejatinya diikuti oleh 4 tim, yakni Bali United, Persebaya, PSIS Semarang, dan Persis Solo. Sementara untuk Piala Presiden sendiri, hingga sejauh ini PT LIB belum merilis jadwal resminya. Namun untuk tanggalnya sudah diketahui, kabarnya akan dipublikasikan, yaitu tanggal 11 Juni hingga 15 Juli 2022. Adapun tim yang akan mengikuti Piala Presiden ini, kabarnya adalah seluruh pesertanya adalah tim Liga 1. Namun masih menanti apakah PSM Makassar dan Bali United ikut serta. Pasalnya Piala Presiden ini akan berbenturan dengan AFC Cup. Kabarnya jika dua tim ini batal ikut serta, PSSI akan mengambil atau mengundang Persela Lamongan dan Persipura Jayapura. Namun toh seandainya PSM dan Bali United ikut serta, maka Persipura dan Persela Lamongan pun kabarnya akan tetap diikutsertakan. Ini artinya akan ada 20 tim yang ikut serta di Piala Presiden. Untuk jadwal resminya kami masih tunggu dari PT LIB. Dari Bali United, keinginan Mesut Ozil yang ingin main di Indonesia bersama Bali United disambut antusias oleh pihak Bali United. CEO Bali United Iyabes Tanuri mengaku senang dengan berita ini. Menurutnya bisa saja Ozil direkrut Bali, apalagi jika regulasi marquee player di Liga 1 disahkan. Tentu Bali United tak perlu repot-repot cari pemain. Ia pasti senang karena Bali United dikenal di dunia. Kalau urusan rekrut Ozil apa enggak, belum tahu karena Ozil masih ada kontrak di Fenerbahce. Tapi kami akan coba usahakan, tunggu aja prosesnya, pasti bisalah, ujar Iyabes Tanuri. 3 bulan sudah Pratama Arhan meninggalkan PSIS Semarang untuk menuju Tokyo Verdy jadi pelabuhannya. Selama itu pula, alih-alih lakoni laga debut, Arhan justru dikabarkan tak masuk dalam skema Tokyo Verdy. Anehnya, meskipun tak masuk dalam skuad Tokyo Verdy tak mengizinkan Arhan untuk gabung timnas Indonesia di SEA Games. Alasannya adalah SEA Games bukanlah agenda resmi FIFA. Tapi akhirnya PSSI mengajukan permohonan agar Tokyo Verdy melepas Arhan saat timnas jalani laga FIFA Matchday lawan Bangladesh Rabu nanti. Akhirnya Tokyo Verdy pun melepas Pratama Arhan. Dengan demikian Arhan fix pergi ke Bandung. Ya, Arhan pergi ke Bandung untuk jalani laga Indonesia kontra Bangladesh yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Rabu 1 Juni mendatang. Sementara untuk kualifikasi Piala Asia sendiri, kabarnya pihak Tokyo Verdy menyatakan belum bisa mengizinkan Arhan untuk bergabung dengan timnas. Pasalnya, kualifikasi Piala Asia sendiri akan memakan waktu cukup lama, yakni sekitar 1 bulan lamanya. Dan berikut akan kami sajikan rekap seluruh klub yang sudah memenuhi slot kuota asingnya untuk sejauh ini. Di Bali United ada William Pacheco, Brazil, bek 30 tahun. Berwanuri, Irak, gelandang berusia 35 tahun. Eber Besa, Brazil, gelandang berusia 30 tahun. Dan Frifat Mbarga dari Kamerun, winger berusia 30 tahun. Dari Madura United ada Hugo Gomez dari Brazil, gelandang berusia 27 tahun.
Lee Yu-jun dari Korea Selatan, gelandang berusia 32 tahun dengan proses naturalisasi. Lee Rae-jun dari Korea Selatan, bek berusia 30 tahun. Lu Lin-ha dari Brazil, penyerang berusia 32 tahun. Satu slot lagi jika Lee Yu-jun naturalisasi. Dari Persik Kediri ada Arthur Felix dari Brazil berusia 32 tahun berposisi sebagai bek. Rohit Chan dari Nepal berusia 30 tahun berposisi gelandang. Renan Silva dari Brazil berusia 33 tahun berposisi gelandang, dan Joe Anderson dari Brazil berusia 27 tahun penyerang. Dari Borneo FC ada Javlon Gusenov dari Uzbekistan berusia 30 tahun berposisi sebagai bek. Ada Jonathan Bustos, gelandang berusia 27 tahun dari Argentina. Kei Hirose, gelandang dari Jepang berusia 26 tahun. Dan Matheus Pato dari Brazil berusia 26 tahun berposisi sebagai striker. Dari Barito Putra ada Renan Alves dari Brazil berusia 29 tahun berposisi sebagai bek. Rafinha, gelandang Brazil berusia 32 tahun. Rafael Silva, striker asal Brazil berusia 31 tahun. Dan Ryota Noma berasal dari Jepang berusia 29 tahun berposisi sebagai gelandang. Dari PSIS Semarang ada Ali Sesai dari Sierra Leone berusia 27 tahun berposisi sebagai bek. Jonathan Cantilana, gelandang Palestina berusia 30 tahun. Taisei Marukawa, winger dari Jepang berusia 25 tahun. Dan Carlos Fortes, penyerang dari Portugal berusia 27 tahun. Dan yang terakhir ada Bayangkara FC, ada Anderson Sales, bek berusia 34 tahun dari Brazil. Josep Ejejari dari Spanyol berusia 27 tahun penyerang. Ada Katsuyoshi Kimishima dari Jepang berusia 23 tahun gelandang. Dan juga Younes Mokhtar dari Maroko berusia 30 tahun berposisi sebagai gelandang. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.